Halo, salam kenal. Gue Hendra Firmansyah, gue pemilik dari channel Candu Digital ini, yang mudah-mudahan channel gue bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan dari internet dari nol tanpa ribet, langsung praktek dan hasil. Dan tentunya teman-teman bisa belajar gratis di channel gue ini. Stay tune terus di channel gue, mudah-mudahan bisa terus bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung aja ke acara inti setelah scan ini. Oke, welcome. Ketemu lagi di channel gua. Materi kali ini cocok banget buat teman-teman semua yang bingung perihal analisa. Gimana sih baiknya kampanye itu? Gimana sih cara mematikannya? Lebih baiknya itu menggunakan alur yang mana? Kayak gitu kan. Banyak teman-teman semua, apalagi di WA group, banyak yang menanyakan perihal, Bang, bagusnya itu mematikan itu ketika biaya udah berapa, kayak gitu. Ini kayak gini, analisanya gimana? Oke, kali ini gua akan rangkum semua materi itu, jadi materi analisa. Jadi buat lo semua, stay tune terus, simak videonya sampai akhir. Oke, pertama gua akan bedah dari studi kasus yang nyata, yang real ya, gitu ya teman-teman. Jadi gua di sini akan masuk ke Ads Manager dulu, seperti yang kalian lihat. Di halaman Ads Manager ini, gua akan kasih studi kasus contohnya. Produk ini Levora, sebentar, dengan amount spin-nya di 2.140.000. Oh, ini 30 hari ya, last day. Terus result-nya 261, jadi kurang lebih biaya per chat-nya adalah di Rp8.203. Oke, buat lo semua yang bingung cara mematikannya itu pas apa, terus bagaimana sih cara yang bagus kayak gitu. Di sini gue akan bedah, mudah-mudahan kalian semua bisa menyimak dengan baik. Jangan lupa sediakan alat tulisnya biar kalian bisa belajar langsung langsung aja lah tanpa basa-basi. Oke, ini KPI-nya, KPI yang bikin nggak boncos gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman semua itu adalah teknis iklannya bisa, tapi analisanya yang kadang emang butuh jam terbang kayak gitu. Jadi masih meraba-raba lah teman-teman kayak gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada KPI yang bikin gak boncos. Pertama itu gue akan bahas materi kali ini khusus untuk CTWA dulu. Nextnya gue akan bahas perihal landing page, mau itu short form, LPWA-nya, ataupun langsung ke cek form order kayak gitu. Sekarang kita mulai dari biaya per chat. Nah, ini KPI yang bikin kalian gak boncos. Pertama itu dilihat dari biaya per chat. Nah, ini biaya per chatnya itu khusus untuk CTWA wajib di bawah 10.000 kayak gitu. Kenapa gue bilang wajib? So, karena CTWA itu biasanya kualitas audiensnya itu buruk kayak gitu. Terkadang kita balas gitu, greeting masuk langsung nggak dibalas kayak gitu kan. Nah, itu emang kayak gitu karakternya CTWA di Meta Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads itu kayak gitu, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah kaget, memang kayak gitu. Tapi terkadang ada beberapa hari yang emang kualitas chatnya itu tiba-tiba audiensnya bagus kayak gitu. Nah, oke, pertama dari biaya chat. Biaya chat itu diusahakan teman-teman bikin KPI-nya dulu. Jadi nanti bikin rules-nya. KPI pertama adalah biaya per chat. Nah, biaya per chat ini wajib di bawah 10.000, teman-teman. Gitu. Namun dilihat dari kualitas audiens. Audiens yang masuk itu dilihat, misalkan biaya chatnya 10.000 dan lihat kualitas audiensnya gimana, bagus atau buruk, atau bahkan nggak relevan sama sekali dengan iklan kita. Oke, artinya adalah biaya per chat lebih dari 10.000. Kalau kualitas chatnya jelek, udah matikan aja. Bahkan chatnya di bawah 10.000 pun kalau kualitas chatnya itu emang buruk banget, udah mending matikan aja dulu. Kayak gitu. Nah, itu faktor pertama.
faktor kedua, pemicu kedua adalah untuk mematikan kampanye, teman-teman bisa lihat dari amount spend, biaya yang dibelanjakannya, kayak gitu. Jadi, biaya yang dibelanjakan di sini adalah gua selalu buat maksimal di 60% dari profit, itu kalau belum ada penjualan atau closing atau purchase, itu gua matikan, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi penjelasannya adalah, contoh, teman-teman semua jualan TV portable, oke? Dengan harga jual itu misal 250.000. Nah, dari 250.000 itu, teman-teman punya untung nih, punya profit Rp100.000 per produknya kalau terjual. Nah, jadi ketika biaya yang dibelanjakan sudah menyentuh 60%, dari 100.000 adalah 60.000 dan belum ada penjualan sama sekali, nggak ada closing, purchase gitu ya, apapun bahasanya, matikan aja kampanyenya gitu. Karena kalau diteruskan itu ada boncos gitu teman-teman. Boncosnya semakin tinggi kayak gitu. Nah kalau kampanye bagus dan emang hari atau waktunya emang lagi rezeki, lagi hoki, itu pasti di bawah 60% dari profit itu harusnya udah ada closing kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Nanti bisa diulang-ulang videonya kalau yang belum paham. Nanti abis ini gua akan bahas studi kasusnya, contoh-contoh kasusnya kayak gitu. Sampai sini harus dimengerti dulu tapi kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Ads Manager yang ini. Ini meskipun biaya per chatnya, sebentar gua ubah dulu metriknya. Nih. Oke. Sekarang di sini. Meski biaya per chatnya di kampanye gue ini 8.703, tapi kualitas chat yang masuk itu cukup matang teman-teman. Jadi nggak buruk-buruk banget lah. Istilahnya masih relevan kayak gitu. Meskipun closingnya emang nggak terlalu ngebut kayak gitu. Tapi masih relevan, makanya gue masih berani gas untuk kampanye yang ini gitu. Yang atas, misalkan ini biaya per chatnya lebih murah, 4.000, tapi belum tentu kualitas yang masuknya kita lihat dulu. Kalau jelek, ya kita ngapain bertahan dengan kualitas chat yang jelek kayak gitu, audiens yang jelek, matikan aja. Apalagi sudah ada faktor yang perihal amount speed, biaya yang dibelanjakannya yang ini udah menyentuh 60% dari profit kita. Ya udah, matikan aja gitu. Besok coba jalan lagi. Kalau kualitas lead selama 3 hari buruk terus, mau nggak mau kita harus melakukan switching funneling kayak gitu. Rubah funnelingnya ke landing page kayak gitu. Yang akan nanti gua akan bahas di video-video berikutnya kayak gitu. Oke? Jelas ya sampai sini? Nah, lalu kita masuk ke studi kasus contohnya. Nah, ini contohnya. Contoh, biaya chatnya murah, 1.000 sampai 5.000, tapi susah closing. Coba, saya pengen tahu teman-teman akan lakukan apa nih untuk hal ini? Kayak gitu. Terus yang kedua, biaya chat mahal di 5.000 sampai 10.000, tapi ada nih gampang closingnya. Meski biaya chatnya mahal, misalkan. Oke. Yang ketiga, biaya chat mahal di 5.000 sampai 10.000, tapi closingnya ada. Nah, ini beda-beda nih penanganannya. Kalau kasus kayak gini, pasti saya yakin teman-teman semua pasti akan ada lah mengalami hal kayak gini gitu. Oke, pertama gua akan bahas yang kasus contoh pertama. Biaya chat murah di 1.000 sampai 5.000, tapi susah closing. Apa yang harus kita lakukan? Oke, pertama kita lihat dulu, karena nggak semua, harus ya, nggak semua chat, total chat dari 60% dari misal contoh gini, tadi studi kasusnya adalah kita jualan TV. Nah, 60% itu kan dari 60.000 ya budgetnya. Nah, selama habis budget 60.000 ini, saya yakin nggak semua chat yang masuk itu jelek, teman-teman. Gue yakin nggak semua chat yang masuk itu jelek. Pasti ada yang bagus. Namun kita lihat dulu, kalau susah closing banget,
susah closing banget meskipun chatnya murah, dan biaya yang dibelanjakannya sudah menyentuh 60% dari profit, teman-teman, matikan. Kayak gitu. Ini mutlak, matikan. Nggak ada ampun, pokoknya titik deh. Oke, yang kedua, biaya chat mahal di 5.000 sampai 10.000. Tapi ada gampang closing. Nah, untuk kasus yang kedua, biarin aja. Meskipun biaya chatnya biasanya akan naik tuh. Misalkan dari 8.000, terus gampang tuh closingnya, tiba-tiba ada closing. Baru 2 chat, udah closing 1. Oke, dibiarin aja dulu. Biarin, meskipun nanti biasanya akan naik biaya CPR-nya, cost per risetnya, per chatnya akan naik. Misalkan di 12.000, 13.000, sampai bahkan 15.000. Itu gue biasanya didiamkan dulu. Diamkan dulu sampai menyentuh biaya yang dibelanjakannya 60% dari profit. Baru gua matiin karena masih untung. Gitu, teman-teman. Oke ya, bisa dimengerti. Nah, misalkan contoh lagi adalah hari pertama nih, kita studi kasus yang nomor 2 ya. Hari pertama biaya chat gue udah 8.000. Namun baru 2 chat, jadi 16.000 ya kurang lebih. Itu udah ada closing. Apa yang gue lakuin? Terus jalanin iklannya dulu sampai menyentuh di 60% dari profit. Kita lihat ada closing lagi nggak nih setelah chat yang kedua itu. Kita lihat kualitasnya bagus atau tidak. Biasanya itu ketika kualitas awal bagus, kesananya akan bagus. Kayak gitu. Nanti kalau sudah menyentuh di 60% dari profit dan belum ada closing lagi, cut. Kalau gue di off, dimatikan dulu. Kayak gitu. Nah, untuk kasus yang ketiga, biaya chat mahal di 5.000 sampai 10.000 dan closingnya ada. Nah, ini kita lihat lagi. Mirip-mirip seperti kasus nomor 2. Mirip-mirip. Jadi contohnya, biaya chat lu 10.000 dan ketika 4 kali chat, udah 40.000, baru closing 1. Udah, matiin aja. Gitu. Kalau gua matiin aja, jadi nggak muluk-muluk lah. Matiin aja. Karena CPR-nya biasanya akan tinggi. Kayak gitu. Oke, gampang lah untuk sama mirip-mirip 2 dan 3 ya, kayak gitu. Nah, gua harap dari semua KPI yang udah gua kasih nih ke teman-teman pada sesi video kali ini, gua harap kedepannya teman-teman bisa profit dan langsung tulis di kolom komentar kalau profit atau minusnya kayak gimana. Insya Allah gua akan bahas lagi perihal studi kasus seperti ini karena banyak banget lah teman-teman di grup juga perihal menanyakan perihal ini. Oke, video kali ini segitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan video gue selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan komen banyakin. Oke, thank you.